Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mengerjakan tugas retorika ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah kita bisa mendapat syafaat di yaumul mahsyar nanti. Amin. Nah, baiklah, saya akan membawakan ceramah dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman, saya membawakan ceramah dengan judul ini itu bukan berarti saya sudah benar-benar berbakti kepada kedua orang tua saya. Bukan berarti saya itu sudah sangat-sangat baik sehingga mengatakan ini itu kepada kalian, kepada kita semua. Mungkin bisa jadi ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita lebih berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu lewat Allah memberikan ide kepada saya untuk membawakan ceramah dengan judul ini. Nah, penting nih dari Rasulullah SAW tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu syarat untuk supaya dipanjangkan umurnya. Nah, maksud dipanjangkan umurnya di sini itu bisa berarti umur kita itu benar-benar Allah tambah secara durasi waktu. Bisa berarti umur yang panjang itu artinya Allah kasih kita kebahagiaan dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia ya teman-teman. Jadi kalau kita kadang merasa bahwa aduh, tugas banyak yang belum siap, banyak yang menumpuk, dan misalnya kalau kita kerja banyak bermunculan masalah baru dalam pekerjaan kita, lalu kita mencari-cari apa penyebabnya. Ini kenapa tugas-tugas kuliah saya belum siap-siap? Kenapa saya tidak bisa mengerjakannya? Gitu ya. Kita evaluasi sekian banyak hal, tapi jangan lupa ini yang penting. Kita evaluasi dulu hubungan kita kepada Allah, lalu kita evaluasi hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Nah, teringat orang tua kita mulai sepuh, udah tua renta. Apakah pernah terjadi dalam kehidupan kita, kita pernah membentak kedua orang tua kita sampai membuat orang tua kita merasa ketakutan terhadap anaknya sendiri? Mungkin orang tua kita sampai tidak berani mengatakan keinginannya. Mungkin orang tua kita ingin dibelikan sesuatu. Mungkin orang tua kita ingin dibelikan makanan kesukaannya. Orang tua kita tidak berani mengungkapkannya karena perlakuan kita terhadap orang tua kita yang mungkin kita pernah memarahi, membentak, bahkan mencela orang tua kita. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi dalam kehidupan kita kepada kedua orang tua kita. Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Bahkan kita pernah memarahi orang tua kita di hadapan banyak orang. Mungkin di hadapan keluarganya, di hadapan keluarga kita, di hadapan banyak orang yang tidak kita kenal. Mungkin bisa jadi di jalan, di pasar, di mall, dimanapun. Karena kita kecewa kepada kedua orang tua kita, lalu kita marahi habis-habisan orang tua kita di hadapan banyak orang yang tidak kita kenal. Tapi orang tua kita merasa sedih, kecewa terhadap anaknya yang dari dulu dia gendong, yang dulu dia gendong saat kecil itu digendong kemana-mana, yang dulu dia kecup keningnya. Nah, tapi sekarang setelah anak itu sudah dewasa, anak ini sudah besar, anak ini sudah mampu, sudah mempunyai semuanya, dan orang tuanya dalam keadaan lemah. Dengan sombong dia membentak orang tuanya, dengan sombong dia memarahi orang tuanya, tanpa ingat seperti apa dia dulu diperlakukan oleh orang tuanya. Ingat ya teman-teman, adegan ini pernah terjadi dalam kehidupan kita.
Mungkin jika kita katakan kita tidak pernah melakukan ini, mungkin kita adalah seorang yang pelupa. Lalu coba baca perintah Allah, sehingga pantas jika Allah marah murka kepada anak, sesoleh apapun dia, ahli tahajud sekalipun, mungkin tinggal di Masjidil Haram sekalipun, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, di mata Allah tidak ada apa-apanya dia itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.